Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Siang, Bu. Iya, Ibu sangat senang sekali dapat berjumpa dengan Ananda sekalian di siang hari yang cerah ini. Sebelumnya, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Ibu Dinda Azahra. Ibu adalah salah satu guru BK yang ada di sekolah ini. Ibu kurang lebih sudah mengabdi di sekolah ini sekitar 2 tahun. Lalu hadirnya Ibu di sini yaitu untuk memberikan layanan informasi pada Ananda semua yang ada di kelas ini. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada Ananda semuanya, apakah Ananda sekalian ada yang tahu apa itu layanan informasi? Belum, Ibu. Baik, anak-anak, Ibu jelaskan terlebih dahulu, layanan informasi merupakan layanan yang diberikan agar siswa atau kalian semua mengetahui, menerima, dan memahami informasi yang diberikan. Supaya apa? Supaya kalian dapat terhindar dari perilaku negatif akibat dari ketidaktahuan mengenai topik yang akan kita bahas hari ini. Baik, Ananda semua, sebelum kita berlanjut ke topik bahasan kita hari ini, Ibu ingin memberikan sedikit ilustrasi kepada kalian. Ceritanya pada suatu ketika ada anak yang kita kenal, sebut saja sebagai Haikal. Haikal ini mempunyai banyak teman. Dia sangat akrab dengan teman-temannya itu. Haikal ini sering sekali mengatakan hal-hal yang bisa membuat teman-temannya itu termotivasi. Haikal juga sangat disukai oleh teman-temannya karena sifatnya yang baik hati kepada semua orang dan kepada teman-temannya sendiri. Nah, sedangkan di dalam kelas itu juga ada seorang anak bernama Jamal. Jamal ini merupakan seorang anak yang pemarah. Dia suka mencela, suka berperilaku seenaknya terhadap teman sendiri. Akibatnya, tidak ada yang mau berteman dengan Jamal ini. Nah, pada akhirnya, dia atau si Jamal ini berteman dengan segerombolan anak-anak nakal yang ada di sekolah tersebut. Oke, berdasarkan ilustrasi yang sudah Ibu paparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa etika atau perilaku kita kepada teman sebaya berpengaruh terhadap pergaulan kita. Jadi, jika kita memiliki perilaku yang baik, etika yang baik, maka akan banyak yang ingin berteman dengan kita dan kita ini akan disenangi oleh banyak orang. Sedangkan jika kita berperilaku buruk, maka lingkungan pergaulan kita pun akan buruk dan tidak sehat. Dan kita akan sulit bergaul dan mendapatkan teman. Jadi anak-anak semua, topik pembahasan kita pada hari ini adalah menumbuhkan etika dalam pergaulan dengan teman sebaya. Seperti itu ya, dapat dipahami? Bisa dipahami, Bu. Bisa dipahami Ibu. Baik, Ibu juga berharap dengan kita membahas topik ini akan memberikan pemahaman kepada kalian semua tentang pentingnya memiliki etika yang baik kepada teman sendiri. Kemudian, pada saat kegiatan berlangsung, Ibu mengharapkan partisipasi dari kalian semua agar dapat aktif dalam kegiatan yang akan Ibu berikan. Ibu juga berharap dalam prosesnya kalian dapat memperhatikan bagaimana cara bersikap seperti duduk dengan tenang dan bersikap sewajarnya saja. Dan perlu diperhatikan juga tata cara kegiatan pada hari ini. Kita akan menggunakan metode pembelajaran Think, Pair, and Share, yang dimana setelah Ibu menjelaskan materi dari pembahasan hari ini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan kalian diskusikan secara berpasangan. Jadi, nanti kalian akan diberikan atau akan dibagi secara berpasangan 2 orang, dan hasil dari diskusi kalian akan dipresentasikan di depan teman-teman semua.
Jadi Ibu harap kalian bisa secara sukarela mengikuti kegiatan pada hari ini sehingga bisa terbuka dalam menyampaikan pendapat. Dan jika nanti ada informasi yang menyangkut pribadi, Ibu juga sangat mengharapkan itu akan menjadi rahasia kita saja dan tidak disebarluaskan di kegiatan hari ini. Bagaimana? Apakah sudah dipahami? Iya, Bisa Bu, sudah. dipahami, Bu. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Oke, kalau begitu sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini dapat diberikan kelancaran dan setiap informasi yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kalau begitu, di sini apakah ada yang mau memimpin doa pada hari ini? Saya, Bu, boleh. Iya, silahkan Farhan. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memasuki kegiatan inti selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Farhan sudah memimpin doa pada hari ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan hari ini. Ibu meminta tolong kepada Ari, apakah bisa untuk di-share PowerPoint yang sudah ada di grup? Bisa, Ibu, sebentar ya. Baik, terima kasih. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Ari. Seperti yang sudah Ibu singgung sebelumnya, tema pembahasan kita hari ini adalah menumbuhkan etika pergaulan dengan teman sebaya. Oke, sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu etika pergaulan? Nggak tahu, Bu. Bergaul dengan teman secara baik-baik, Bu. Oke, bisa. Coba slide selanjutnya. Nah, jadi etika secara etimologis itu artinya watak atau kebiasaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergaulan yaitu kehidupan bermasyarakat atau sesuatu hal mengenai perihal keadaan bergaul. Lalu jika kita satukan kedua pengertian tersebut, maka etika pergaulan yaitu watak atau kebiasaan seseorang dalam bergaul atau menjalin kehidupan bermasyarakat. Atau secara lengkapnya, etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma kesopanan, adat, hukum, dan masih banyak lagi. Oke, slide selanjutnya. Nah, karena pergaulan adalah salah satu cara seseorang untuk bersosialisasi dengan lingkungannya, untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita tumbuh kembangkan agar pergaulan kita dengan sesama manusia menjadi sesuatu yang indah. Ini adalah 3 kunci utama mewujudkan pergaulan. Yang pertama, saling mengenal. Kedua, saling memahami. Dan yang ketiga, saling menolong. Yang pertama, saling mengenal. Menurut kalian apa jadinya ketika seseorang tidak mengenal orang lain? Mungkinkah mereka akan saling menyapa satu sama lain? Tidak. Ya. Mungkinkah mereka saling memberi perhatian? Tidak, Bu. Oke. Nah, jadi begitulah ya, ternyata saling mengenal menjadi sesuatu yang wajib ketika kita akan melangkah keluar untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dengan saling mengenal, kita dapat membedakan sifat, suku, agama, kegemaran, karakter, dan semua ciri khas yang ada pada diri seseorang. Yang kedua, yaitu saling memahami.
Nah, setelah kita mengenal seseorang, pastikan kita tahu juga semua yang ia sukai dan yang ia benci. Inilah bagian terpenting dalam pergaulan. Dengan memahami, kita dapat memiliki atau dapat memilih siapa yang harus menjadi teman bergaul kita dan siapa yang harus kita jauhi karena mungkin sifatnya ini tidak baik untuk kita. Karena perilaku kita akan sangat ditentukan oleh perilaku teman dekat kita. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu saling menolong. Nah, saling menolong ini merupakan sifat yang sesungguhnya yang akan menumbuhkan rasa cinta dari diri seseorang kepada kita. Tolong menolong sangat penting karena kita tidak mungkin melakukan sesuatu atau melakukan segalanya secara sendirian. Karena kita pada dasarnya adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain dalam mengatasi berbagai hal. Slide selanjutnya. Oke, mengapa kita perlu bergaul? Menurut kalian, mengapa kita perlu bergaul? Karena manusia makhluk sosial. Iya, betul Ari. Karena manusia membutuhkan kehadiran orang lain dalam kehidupannya, karena memang begitulah ya fitrah manusia ya atau karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalankan kehidupan. Slide selanjutnya. Oke, manfaat dari pergaulan. Di antaranya di sini ada 3. Yang pertama, belajar dari pengalaman orang lain. Hal ini sangat penting mengingat waktu kita sangat terbatas untuk mengenyam berbagai pengalaman yang ada di dunia. Nah, dengan kita mendengar cerita kesuksesan seseorang dalam menekuni prestasinya selama 5 tahun, berarti kita telah menghemat waktu yang cukup banyak untuk mendapatkan pengalaman dalam bidang tersebut. Yang kedua, memanfaatkan relasi teman. Perlu diingat ya anak-anak, bukan berarti memanfaatkan teman dalam arti yang buruk. Nah, dengan memanfaatkan relasi teman ini, misalnya, atau apabila kita mempunyai 10 orang teman yang memiliki akses ke 100 orang yang berpengaruh, maka minimal kita telah memiliki akses ke 100 orang yang berpengaruh juga. Dan yang ketiga, kekurangan kita tertutupi. Tentunya, setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan di dalam dirinya. Misalnya, ketika kalian tidak bisa mengerjakan soal matematika, maka manfaatkanlah teman kalian untuk mengajari kalian menyelesaikan soal matematika tersebut. Begitupun sebaliknya, jika kalian mahir di bidang kesenian, sedangkan teman kalian tidak, maka kalian sudah sepatutnya untuk mengajari teman kalian di bidang seni. Artinya, pertemanan kalian saling bermanfaat bagi satu sama lain. Oke, slide selanjutnya. Seperti apa etika bergaul yang baik? Etika yang baik sangat diperlukan dalam pergaulan agar tidak ada yang merasa tersinggung dan dirugikan. Selanjutnya. Oke, ada 6 sikap-sikap yang disukai dalam pergaulan. Yang pertama, manusia suka kepada orang yang memberi perhatian kepada orang lain. Di antara bentuk perhatiannya kepada orang lain yaitu seperti mengucapkan salam, menanyakan kabar, menengoknya ketika sakit, memberi hadiah atau sebagainya. Karena pada dasarnya manusia itu membutuhkan perhatian orang lain, maka hendaknya kita menampakkan perhatian kepada orang lain. Yang kedua, manusia suka kepada orang yang mau mendengar ucapan mereka. Jadi kita jangan hanya ingin ucapan kita saja yang didengar oleh orang lain tanpa bersedia untuk mendengar ucapan orang lain juga. Kita harus memberi waktu kepada orang lain untuk berbicara. Misalnya ketika teman kalian berbicara,
dan dia salah dalam berbicaranya itu, maka seharusnya kita tidak memotong langsung, apalagi membantahnya dengan kasar. Kita dengarkan dulu pembicaraannya hingga selesai, kemudian bisa kita jelaskan kesalahannya dengan cara yang baik. Yang ketiga, manusia suka kepada orang yang memberikan penghargaan dan penghormatan kepada orang lain. Nah, kita harus belajar mengambil faedah dari pengalaman orang lain, sehingga kita bisa memperbaiki diri dalam hal menghormati orang lain. Hal-hal yang membuat diri kita tersinggung, jangan kita lakukan kepada orang lain, karena itu merupakan bentuk sikap tidak hormat dan pelecehan yang harus kita kenali dan harus kita hindari. Yang keempat, manusia suka kepada orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk maju. Nah, hal ini seharusnya ketika teman kita atau teman kita ini maju atau berhasil atau mendapatkan kenikmatan, walaupun secara naluri manusia itu tidak suka jika ada orang lain yang melebihi dirinya, kita harus patutnya merasa senang juga dan tidak boleh iri. Kelima, manusia suka kepada orang yang tahu berterima kasih atau suka membalas kebaikan. Hal ini bukan berarti diperbolehkan mengharapkan ucapan terima kasih atau balasan dari manusia jika kita berbuat kebaikan terhadap mereka. Akan tetapi maksudnya itu hendaknya kita tidak segan untuk mengucapkan terima kasih dan membalas kebaikan yang diberikan orang lain kepada kita. Seperti itu. Yang keenam dan yang terakhir, manusia suka kepada orang yang memperbaiki kesalahan orang lain tanpa melukai perasaannya. Ini hampir sama dengan yang nomor 2 tadi, karena kita sebenarnya sebagai manusia perlu melatih diri untuk menyampaikan ungkapan kata-kata yang tidak menyakiti perasaan orang lain, tetapi tujuannya itu tetap sampai kepada mereka. Itu. Slide selanjutnya. Oke, bagaimana etika pergaulan dengan teman sebaya? Cara bergaul yang baik dengan teman sebaya itu hendaknya kita turut memikirkan dan memperdulikan persoalan dan kesulitan mereka serta turut meringankan beban permasalahannya. Jadi sebaya ini bisa berarti sama usianya, maka dari itu pergaulan dengan teman sebaya ini sangat penting. Hampir setiap hari di kalangan masyarakat maupun di sekolah seperti kalian, kita sering kali berkumpul dengan teman sebaya yang memiliki kesamaan dengan kita dalam beberapa hal seperti itu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka bagi kalian sebagai remaja yang mempunyai keinginan untuk menjadi generasi yang memiliki kualitas pribadi yang mantap, yang cerdas, yang terampil, dan yang bermoral, maka dalam pergaulan berteman atau berpacaran itu perlu memperhatikan etika atau norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, yaitu norma agama. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya. Oke, selanjutnya pembahasan kita yang terakhir yaitu unsur apa saja atau unsur etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya. Di antaranya yaitu pilihlah teman yang berakhlak baik. Yang kedua, bertemanlah dengan orang yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Yang ketiga, kembangkanlah sikap saling menghormati dan saling menghargai dalam kelompok kalian. Yang keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. Selanjutnya. Yang kelima, jauhkanlah sikap solidaritas semu atau buta di antara teman, seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. Yang keenam, hindarilah pola perilaku yang melawan norma dan tidak bermoral atau immoral.
Ketujuh, jadikanlah kelompok kalian itu sebagai wahana untuk belajar, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, atau pemecahan masalah baik oleh pribadi masing-masing maupun secara bersama-sama. Yang kedelapan, dan yang terakhir, apabila sudah mempunyai kekasih, nah jangan dinodai oleh perilaku amoral atau perilaku yang melanggar norma agama. Seperti itu materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Oke, sebelum kepada kegiatan selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan tadi? Tidak ada, oke. Kalau begitu, ini adalah pertanyaan yang akan kalian diskusikan dengan teman kalian secara berpasangan. Kalian bisa saling berdiskusi di personal chat WhatsApp bersama kelompok pasangan kalian. Untuk kelompoknya sudah Ibu bagikan di grup kelas ya, mohon dicek dengan siapa kalian akan mendiskusikan 3 pertanyaan ini. Selanjutnya, jika sudah selesai, silahkan bagikan hasil berpikir kalian dengan pasangan kalian di depan teman-teman yang lain. Ibu akan beri waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Apakah cukup? Cukup, Ibu. Baik, cukup. Silahkan dimulai diskusinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung tanyakan saja kepada Ibu ya. Silahkan, bisa dimulai diskusinya. Baik, apakah anak-anak sudah selesai mendiskusikan pertanyaan ini? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah selesai, silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Secara perwakilan saja, siapa yang ingin mencoba maju terlebih dahulu? Saya, Bu. Oke, Ine, silahkan. Sebelumnya, Ari boleh ditutup share screen-nya? Sebentar. Iya. Silahkan, Ine. Ya, baik, Bu. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Iya, terdengar dengan sangat jelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Aulia Rustanti, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etika bergaul dengan teman sebaya. Nah, sikap yang seharusnya ditunjukkan dalam pergaulan yaitu tidak suka membicarakan keburukan tentang teman sendiri, tulus, pengertian, dan mau menerima masukan dari teman. Sedangkan sikap yang tidak seharusnya ditunjukkan dalam pergaulan adalah bermuka dua, tidak tulus, dan tidak bisa menjaga rahasia teman. Nah, selanjutnya menurut kami, memilih teman dan pergaulan sangat penting agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan atau teman yang salah, yang bisa membawa kita dalam keburukan seperti pergaulan bebas. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai memilih teman dan pergaulan. Nah, mungkin sekian presentasi dari diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu. Sudah sangat bagus jawabannya. Baik, selanjutnya kelompok mana yang ingin mencoba presentasi? Saya, Bu. Oke, baik. Ari dari kelompok 2 ya? Iya. Silahkan. Ibu, maaf. Sebelumnya pas suara saya terdengar jelas, soalnya di rumah saya lagi hujan. Terdengar jelas, Ari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riwidya Rahmawati, perwakilan dari kelompok 2.
Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai etika bergaul dengan teman sebaya. Menurut kelompok kami, sikap yang seharusnya ditunjukkan dalam pergaulan adalah selalu tulus, selalu bersikap menolong dan ramah kepada teman, dan belajar untuk menghargai perasaan dan suasana hati teman kita. Sedangkan etika yang buruk dalam pergaulan yaitu suka marah-marah, tidak bisa menghargai perasaan teman, dan egois. Selanjutnya, apakah memilih-milih teman dan pergaulan yang merupakan sesuatu yang baik? Menurut kami itu adalah hal yang baik ya jika dilihat dalam hal yang positif, yaitu memilih teman dan pergaulan untuk membentengi diri ketika dari pergaulan yang tidak baik dan buruk. Tetapi jika memilih teman karena alasan yang tidak jelas seperti rasa iri atau rasa tidak suka terhadap teman atau sebagainya, itu merupakan tindakan yang tidak baik ya Bu, karena kita kan akan dianggap sebagai orang yang angkuh atau sombong. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagus sekali jawaban dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu. Karena keterbatasan waktu kita cukupkan saja 2 orang, maksud Ibu 2 kelompok yang presentasi. Bagi kelompok yang belum dapat presentasi pada hari ini, nanti hasil diskusinya akan dikumpulkan dan ruang pengumpulannya akan Ibu infokan lebih lanjut di WhatsApp grup ya. Berdasarkan hasil presentasi dari beberapa kelompok 1 dan kelompok 2 sudah sangat dapat mewakilkan semua jawabannya dengan sangat baik. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kalian semua yang sudah berproses pada hari ini. Kalau begitu, Ibu akan coba simpulkan ya hasil dari diskusi kita pada hari ini. Jadi pergaulan adalah salah satu cara seseorang untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Bergaul dengan orang lain merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia. Bahkan bisa dikatakan wajib bagi setiap manusia yang masih hidup di dunia ini untuk bersosialisasi atau bergaul. Nah, sikap kita dalam pergaulan tentu sangat menentukan seperti apa lingkup pertemanan kita. Jadi, agar kita bisa berada dalam lingkup pergaulan yang baik, maka kita pun harus menunjukkan sikap yang baik pula. Seperti selalu berniat baik, suka menolong teman, tidak egois, saling menghargai, dan saling bermanfaat antara satu sama lain. Sedangkan etika atau perilaku yang buruk yang seharusnya tidak kita tunjukkan dalam pergaulan, yaitu seperti mudah marah, tidak bisa mengendalikan emosi, suka mengejek, dan tidak bisa menghargai teman. Tentu saja, dalam pergaulan penting bagi kita untuk memilih mana teman yang baik, mana teman yang kurang baik, karena cara kita memilih teman itu berhubungan dengan bagaimana cara kita bersikap dalam kehidupan sosial. Jadi, anak-anak Ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ini, pandai-pandailah dalam memilih pergaulan ya. Ibarat kata pepatah, berteman dengan penjual minyak wangi, maka kamu akan mendapatkan bau harum darinya. Artinya, akan ada manfaat yang besar yang bisa didapatkan dengan bergaul dengan orang-orang yang baik. Sebaliknya, akan ada dampak buruk yang akan menimpa seseorang akibat bergaul dengan teman-teman yang buruk perilakunya. Baik, seperti itu kurang lebih yang dapat Ibu sampaikan, yang dapat Ibu simpulkan pada kegiatan hari ini. Berdasarkan kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, bagian mana yang paling kalian ingat dan bagaimana kesan kalian tentang pertemuan dan tema pembahasan kita hari ini? Saya Ibu, boleh? Iya, Diva, boleh. Kalau menurut saya ya, saya paling ingat itu tentang yang disukai dalam pergaulan, Bu. Yang poin kelima, katanya manusia suka kepada orang yang tahu berterima kasih, Bu. Menurut saya itu benar banget ya, Bu. Karena saya selalu suka sama orang yang tidak lupa selalu mengatakan terima kasih, walaupun sebenarnya
kita nggak begitu membantu, tapi orang itu menghargai kita dengan mengucapkan terima kasih itu. Iya, betul sekali, Diva. Berarti artinya kamu menyimak pembahasan pada hari ini. Lalu, bagaimana kesan kalian tentang pertemuan dan tema pembahasan hari ini? Kalau Seru. Iya Bu, kalau saya juga menurut saya bagus banget sih Bu, karena sangat bermanfaat buat kita Bu. Jadi kita tahu bagaimana bersikap yang baik dengan teman, seperti itu. Oke, alhamdulillah. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Kalau seperti itu, Ibu juga sangat berterima kasih kepada kalian semua yang telah turut aktif dalam pembelajaran kita pada hari ini. Ibu juga berharap jika nanti ada informasi yang menyangkut informasi pribadi, Ibu harapkan itu menjadi rahasia kita saja dan tidak disebarluaskan di luar kegiatan kita pada hari ini ya. Baik, alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah berada di ujung kegiatan. Sekali lagi Ibu sangat berterima kasih kepada kalian semua yang sudah turut serta aktif mendengarkan dengan baik pembahasan kita pada hari ini. Ibu harap informasi yang kalian dapatkan pada kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua di kehidupan sehari-hari. Untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Apa ada yang ingin memimpin doa untuk menutup kegiatan hari ini? Ya, saya boleh, Bu. Ya, Farhan, silahkan. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita menutup kegiatan layanan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih banyak Farhan. Terima kasih juga anak-anak. Sampai jumpa di kegiatan yang lain, di kesempatan yang lain masih dengan keadaan sehat walafiat ya. Bu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih Iya, banyak, Ibu. sama-sama.